Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dimanapun Anda berada. Untuk sahabat podcast Blam Corner hari ini, saya ucapkan semoga kita semuanya sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau datang jauh-jauh dari Jakarta. Namanya adalah Bapak Anton Abdul Fattah. Bapak Anton Abdul Fattah, hari ini kita akan membicarakan tentang berani bermimpi sekolah di luar negeri. Siap. Hari ini ya. Terus yang mau saya tanyakan, ini saya panggil Akang, Bapak atau apa ya? Kalau Daeng mungkin terlalu spesial ya. Mungkin saya lebih nyaman dipanggil Akang. Oh saja. Akang. Ya. Asli apa? Saya asli Sunda, Jawa Barat. Oh asli Sunda. Ya. Apanya Kang Sule? Juniornya karena kan saya Sunda ya? Karena saya banyak belajar dari beliau dalam Kang banyak Sule hal. kan Sunda, oke. Ya. Kalau saya panggil nama aja, Risma. Siap. Hari ini saya sebenarnya membacakan kurikulum vitae dari Kang Anton, tetapi karena saya baca ini tiga halaman, bisa-bisa saya ribet bacanya. Jadi saya persilakan kepada Kang Anton untuk mungkin sedikit membicarakan tentang profilnya, sekolahnya di mana, asal usulnya di mana. Silahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BLA Makassar yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi salah satu tamu lah mungkin ya. Kalau narasumber itu sepertinya levelnya terlalu tinggi bagi saya karena masih belajar. Nama saya sendiri tadi Anton. Saya lahir dan besar di Garut di Jawa Barat. Sekolah SD, SMP di sana. Adapun SMA saya di Bandung di SMA Negeri 3 Bandung. Kemudian saya lanjut kuliah di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sehingga selepas itu saya bekerja sebagai pegawai di Kementerian Keuangan selama 9 tahun. Kemudian pada tahun 2014 saya menerima beasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika Serikat untuk menjalani program master dan saat itu diterima di Martin School of Public Policy and Administration di University of Kentucky. Kemudian lulus tahun 2016. Setelah lulus 2016 saya pulang kembali ke tanah air dan dipercaya sebagai Manager of Business Development and Communication di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Itu adalah sebuah BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Dan karena mungkin masih haus juga, merasa belum cukup nih untuk belajar, maka tahun 2018 saya diterima untuk menjalani program doktoral di University of Leuven, atau nama lengkapnya itu KU Leuven di Belgia, untuk menjalani program doktoral di bidang social science. Saat ini posisinya masih finalisasi disertasi, sehingga mohon doanya dari Risma, mudah-mudahan diberi kelancaran. Itu mungkin. Oh gitu. Berarti dari S2, S1-nya di Indonesia, S2 di luar negeri? Ya, betul. S3 di luar negeri? Ya, betul. S2 tadi di negara mana? Amerika. Oh, US. Amerika. Betul. S3 di Belgia. Belgia. Kenapa harus Belgia S3-nya? Belgia itu unik karena dia merupakan hub, miriplah kurang lebih dengan Makassar ya, titik temu dari berbagai macam negara di Eropa, bahkan ada beberapa menyebutnya sebagai center point-nya Eropa. Makanya markas besar Uni Eropa ada di Belgia dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, KU Leuven itu merupakan salah satu universitas tertua di dunia. KU Leuven itu berdiri tahun 1425, jadi hampir sama dengan Kerajaan Majapahit kalau di daerah saya. Kemudian profesornya klik dengan riset yang memang saya inginkan. Kebetulan fokus pada pendidikan di Indonesia pasca konflik. Oh gitu ya. Apakah sekolah S2 itu dapat beasiswa atau uang sendiri? S3-nya juga begitu? Beasiswa atau biaya sendiri nih? Kita kan butuh informasi lebih jelas. Tentu. Saya bukan orang yang berasal dari keluarga berada, jadi keluarga biasa saja, sangat biasa bahkan. Jadi orang tua saya itu pendidik, guru. Ayah saya pengawas terakhirnya, ibu saya guru mengaji, keduanya sudah menghadap ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa saja, kalau mengandalkan keluarga sepertinya masih jauh dari panggang dari api. Ya kan biasanya dalam tanda kutip orang
masyarakat luas mengatakan bahwa kalau kita mau sekolah ke luar negeri itu pasti berasal dari orang berada. Iya betul. Nah kalau saya bukan. Namun ya alhamdulillah kedua-duanya baik itu. Bahkan S1 saya saja tadi level sebelum sarjananya saja yang dari STAN itu kan beasiswa juga dari Kemenq. Jadi saya itu S1 beasiswa? Ya kurang lebih, kemudian S2 beasiswa, S3 beasiswa. Namun beda pemerintah saja. Oh gitu. Kalau S1 dari pemerintah Indonesia, S2 dari pemerintah Amerika, S3 dari pemerintah Belgia. Gitu ya? Ya, kurang lebih begitu. Speechless sekali saya dengarnya. Ini kok bisa ya dapat semua beasiswa itu ya? Prosesnya bagaimana? Bisa diceritakan? Baik. Sebetulnya yang terlihat itu yang berhasilnya. Di balik yang berhasil ini banyak yang tidak berhasil. Oh gitu. Misalnya untuk program S2, saya itu apply kurang lebih sekitar 7 beasiswa. Mayoritas ditolak. Namun coba lagi dan coba lagi hingga alhamdulillah salah satunya keterima di beasiswa Fulbright di Amerika dari pemerintah Amerika. Kemudian untuk S3 juga saya apply kurang lebih sekitar 11 aplikasi ke beberapa kampus termasuk beberapa lembaga pemberi beasiswa yang nyangkut. Alhamdulillah salah satunya, ada beberapa sebetulnya karena kan perjalanan beasiswa itu tidak berarti daftar kemudian langsung diterima ya, ada tahapan-tahapannya. Ada beberapa yang di tahapan kedua, ketiga, ada yang sampai wawancara, ada yang sampai tes-tes tertentu ya. Dan khusus yang di Universitas Leuven ini alhamdulillah langsung diterima oleh profesornya. Apa yang melatar belakangi sehingga Kang Anton ini betul-betul ya udahlah saya mau coba deh di luar negeri. Kan di dalam negeri kan banyak juga universitas yang mumpuni. Apa yang melatar belakangi? Kenapa harus ke luar negeri, S2 luar negeri, S3 harus luar negeri? Baik, frankly speaking saya hobi jalan-jalan. Oh gitu. Itu salah satu motivasinya. Kemudian kalaupun motivasi lain di luar negeri, lebih tepatnya banyak sekali orang-orang yang menginspirasi saya ya sejak kecil. Misalnya kalau dari Sulawesi tentu Pak Habibie ya. Beliau ketika berbicara tentang Jermannya itu kan matanya berbinar-binar, khasnya Pak Habibie ya. Ketika saya mendengarkan beliau mengucapkan kata teknologi itu seperti ada sihir kepada saya. Itu saya ingin seperti beliau. Saya ingin bisa merasakan kelas di luar negeri seperti apa. Kemudian ketika kerja awal berkarir di Kemenq dulu, atasan-atasan langsung saya, baik itu kasih saya, kemudian eselon 3 saya, eselon 2 saya, bahkan eselon 1 saya ya, beliau Pak Dirjen Pajak, bahkan Bu Menteri saya dulu ya, itu hampir semuanya lulusan dari luar negeri. Jadi kalau misalnya saat coffee break gitu ya, waktu break coffee itu kan biasanya ya yang dibicarakan itu kan hal-hal yang lucu gitu kan, dan mereka seringkali berkisah tentang pengalaman-pengalaman mereka waktu kuliah. Dari mulai hal-hal yang rumit gitu kan sampai yang betul-betul lucu gitu, pengalaman yang lucu-lucu, dan itu seperti dongeng yang menarik saya dari sebuah ketiadaan menjadi ada harapan gitu. Jadi ibaratnya sebuah lorong, kita ada di lorong sini nih, saya melihat secercah cahaya, saya sepertinya bisa meraih cahaya itu. Kurang lebih begitu. Saya lihat tadi waktu menceritakan tentang B.J. Habibie matanya berkaca-kaca. Itu pasti ada sesuatu hal kenapa bisa begitu. Apa ada buku khusus yang B.J. Habibie buat yang pernah dibaca oleh Kang Anton? Lebih tepatnya sebetulnya Bu Ainunnya. Oh gitu. Jadi saya itu sangat ingin jadi dokter dulu ya. Ya biasalah anak kecil kan, ingin gitu. jadi dokter. Yeah. Nah ketika saya mau lulus SMA, saya cerita ke almarhum ayah saya itu, Pak, aku ingin jadi dokter gitu kan. Nah, cuman kata almarhum bapak saya, Anton, adik kamu ini 4. Hanya kalimat itu. Saya saat itu sadar bahwa ini ada makna lain di balik kalimat ini, ya mungkin ada tantangan, ada kondisi ekonomi keluarga yang harus dipertimbangkan bagi saya sebagai anak pertama. Namun almarhumah ibu saya itu bilang, Mama tahu kamu itu senang dengan bagaimana Ibu Ainun berkarir gitu kan. Karena saya kurang kuat fisikanya. Sehingga saya lebih senang biologi dan lain-lain. Nah, almarhumah ibu itu mengatakan satu kalimat yang luar biasa seperti nyetrum saya. Saya dipanggil AA karena anak pertama. A, kamu mungkin tidak akan jadi dokter, tapi suatu hari kamu akan jadi doktor. Dan di titik itu saya, oke,
hanya beda huruf E dan O. Meskipun dari E ke O itu ya ada cukup banyak huruf yang harus dilalui ya. Namun oke, saya akan membuktikan omongan itu meskipun cita-cita itu belum terlaksana ya. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan disertasi saya bisa segera tuntas. Mohon doanya. Gitu. Oke. Jenis beasiswa apa saja yang ada kira-kira untuk keluar negeri? Baik, ini pertanyaan bagus ya, bagus sekali. Jadi teman-teman sekalian, beasiswa bagi kita khususnya Indonesia yang saat ini masih tumbuh berkembang itu sangat luas sekali. Baik itu dari pemerintah kita, kemudian lembaga donor ya, filantropi atau negara-negara asing. Kalau misalnya negara kita, tentu salah satu sumbernya adalah pemerintah kita, baik itu melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan atau Kemenag misalnya. Dan requirement-nya tentu berbeda-beda. Ada beasiswa santri untuk santri, ada beasiswa guru atau dosen untuk guru dan dosen. Jadi silahkan teman-teman sekalian mengidentifikasi beasiswa apa nih yang kira-kira tepat sesuai dengan profil kita. Semakin profil kita mendekati, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkannya. Kemudian beasiswa jenis yang kedua adalah beasiswa masih di dalam negeri tapi dari lembaga-lembaga donor. Misalnya kalau beberapa tahun lalu ada beasiswa yang cukup kompetitif dari Ancora Foundation misalnya, atau dari Tanoto Foundation. Kemudian kalau beasiswa dari luar negeri juga sama, ada yang dari pemerintah, ada juga yang dari lembaga donor. Kalau dari pemerintah itu misalnya kalau dari pemerintah Australia ada Australia AAS ya, AAS. Kemudian ada kalau misalnya dari pemerintah New Zealand ada New Zealand Scholarship Award. Kemudian kalau dari pemerintah Amerika yang saya dapatkan misalnya dari namanya Fulbright. Kalau dari Belgia misalnya ada Fleurus. Kalau misalnya dari Prancis itu ada beasiswa Orange. Kalau dari Netherlands misalnya ada Student Scholarship. Nah selain dari pemerintah di luar negeri ada juga dari lembaga filantropi. Filantropi itu orang-orang atau yayasan yang memiliki kecukupan sumber daya. Itu misalnya kita banyak sekali nih menggunakan produk-produk Windows misalnya ya. Itu kan foundernya adalah Bill Gates. Nah beliau itu punya yayasan namanya Gates Foundation. Salah satu beasiswa yang cukup kompetitif di seluruh dunia ini namanya Gates Cambridge Scholarship. Itu sangat-sangat kompetitif dan bisa dicoba untuk diraih karena itu sangat terbuka. Kemudian beasiswa-beasiswa lain juga yang sama-sama dari lembaga-lembaga filantropi dunia. Itu mungkin jawaban saya. Tadi itu sudah diceritakan panjang lebar oleh Kang Anton masalah beasiswa apa saja yang sudah didapatkan, cukup panjang juga ya. Jenis-jenisnya banyak, prosesnya juga panjang. Ternyata tidak mudah dan banyak yang gagal di tengah jalan. Iya, yang saya alami begitu. Oh gitu. Kira-kira waktu mendaftar beasiswa itu ada bareng teman, ada yang lulus ada yang enggak? Iya betul. Apa namanya ya, faktor pendorong apakah itu teman, dosen pembimbing atau siapapun itu yang dekat dengan kita, itu juga salah satu faktor yang bisa membuka ruang kesempatan lebih lebar. Saya alhamdulillah memiliki teman, mentor dan lain-lain yang mendampingi saya ketika apply beasiswa. Dan itu memang penting adanya. Misalnya ketika kita hampir semua beasiswa pasti mempersyaratkan adanya karangan esai. Kalau misalnya apply beasiswa LPDP misalnya yang saya tahu esainya itu ada yang dalam bentuk bahasa Indonesia, ada juga yang dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, sahabat kita, kawan kita atau mentor kita atau dosen pembimbing kita siapapun itu mereka bisa berperan untuk membaca, mereview esai kita. Minimal titik koma. Apakah sudah benar atau tidak? Atau kalau kita menulis esai itu kan biasanya kita merasa ini sudah bagus. Tapi ketika orang lain yang membaca itu pasti merasa menemukan ini kamu ngomong apa sih gitu kan. Kadang sehingga dan biasanya kalau orang-orang itu dekat dengan kita mereka bisa lebih objektif memberikan penilaian, memberikan masukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu berkas-berkas untuk beasiswa itu biasanya cukup banyak. Dan kerapihan berkas itu misalnya PDF-nya, scan-nya dan lain-lain itu pun juga bisa dibantu untuk direview oleh teman. Kemudian ketika kita masuk ke beasiswa itu seleksinya biasanya berjenjang ya. Satu administrasi, bila sudah lulus biasanya masuk ke tahapan wawancara. Kemudian bila sudah lulus masuk ke tahapan ada tes
tergantung beasiswanya. Ada juga hanya yang administrasi, interview, kemudian pengumuman. Namun beberapa beasiswa seperti beasiswa Fulbright itu ada tes. Nah, poin saya adalah teman kita, orang tua kita, sahabat kita, siapapun itu juga bisa sangat berperan di tahapan wawancara. Oh gitu. Ya, jadi ketika kita lolos tahapan administrasi, setelah dibantu review dan lain-lain, katakanlah kita lolos, amin ya, lolos seleksi. Nah, ketika masuk tahapan wawancara, yang saya lakukan saat itu pertama saya download semua daftar pertanyaan wawancara beasiswa. Oh gitu. Itu banyak tersebar di internet. Sebetulnya hampir mirip dengan wawancara kerja, namun biasanya tambahannya selain motivasi, hal-hal yang positif tentang Anda, hal negatif tentang Anda, kebiasaan buruk, kebiasaan baik, hobi dan lain-lain, itu ada pertanyaan mengapa memilih studi ini, bidang ini, mau ngapain dan lain-lain. Nah, daftar pertanyaan itu kita download. Oh, gitu. Misalnya ada 30 pertanyaan atau 50 pertanyaan. Nah, kita minta kawan kita ini menjadi yang mewawancarai kita. Oh gitu. Gitu kan. Jadi praktek, istilahnya praktek ya. Betul. Dan itu sangat penting dan tidak boleh hanya 1-2 kali. Oh gitu. Bila perlu 7 kali gitu. Sehingga kita dengan klik mudah ketika mendengar pertanyaan, misalnya silakan jelaskan dalam tempo 2 menit siapa Anda dan motivasi Anda. Ketika sudah mendengar pertanyaan itu kan, kalau kita sudah 7 kali ngomong itu sudah tertata tuh susunan katanya. Oh gitu. Dalam waktu singkat. Kemudian misalnya apa kelemahan yang biasanya Anda temui. Nah, itu kan kalau baru pertama kali mendengar tentu cukup sulit ya untuk menyesuaikan. Tapi kalau sudah beberapa kali, bahkan bisa jadi justru kawan kita, sahabat kita, orang dekat ini bisa memberitahu kelemahan yang tidak dianggap sebagai kelemahan. Oh gitu. Misalnya kalau saya selalu punya tips itu, salah satu kelemahan saya itu adalah terlalu peduli sama orang lain. Oh gitu. Itu kan suatu kelemahan, tapi sebetulnya itu bagus. Iya. Sehingga yang mewawancara itu oke. Nah, hal-hal seperti itu berarti ada nilai plus. Betul. Gitu. Jadi dari daftar wawancara itu, daftar pertanyaan di wawancara itu, nah itulah yang harus kita siapkan jawabannya, sehingga karena wawancara itu bukan kita memberikan informasi, tapi wawancara beasiswa itu kita meyakinkan pewawancara, sayalah yang layak dapat beasiswa ini. Jadi wawancara beasiswa itu poinnya itu. Ini informasi mahal ini. Betul. Informasi mahal. Jadi bukan hanya menjawab, tapi meyakinkan saya yang paling layak dapat. Karena jatah beasiswa itu tidak banyak, gitu. ya kan. Tentu ada kuota. Dan biasanya pelamar kita itu, pesaing kita itu 3-10 kali lipatnya. Kalau misalnya kuotanya misalnya 25, maka besar kemungkinan yang diwawancara itu ya 75-100. Oh gitu. Gitu kan. Nah, kita bersaing dengan 75 kepala yang lain ini, kan. Ini di garis bawahi ya, di garis bawahi. Oh berarti betul tadi yang kata-katanya Kang Anton, bukan memberikan informasi. Bukan. Tetapi memberi mereka keyakinan bahwa kita yang layak. Kita yang paling layak. Kita yang paling layak untuk mendapatkan beasiswa itu. Okay. Dari bahasa-bahasa jawaban-jawaban wawancara kita. Makanya butuh latihan, butuh dikonsep, betul-betul dipersiapkan jawabannya. Dan ya kalau misalnya let's say kita sudah menyiapkan 30 pertanyaan dan kita sudah bisa menjawabnya dan keluar 7 dari 30 itu ya insya Allah lah seharusnya kurang lebih. Oke. Hari ini kita punya narasumber luar biasa. Yang saya mau sampaikan bahwa penonton kita sebagian besar dari kawasan timur Indonesia. Jadi kira-kira peluang dari orang bagian timur itu seberapa besar peluang untuk mendapatkan beasiswa? Menurut pribadi saya, karena saya sudah apply cukup banyak beasiswa ya, dan banyak yang gagal. Sahabat-sahabat saya dari timur, saudara-saudara saya dari timur justru jauh lebih besar potensinya untuk diterima. Oh gitu. Untuk diterima. Jadi ini didengarkan ya? Untuk diterima. Okay. Mengapa? Dalam esai beasiswa itu harus ada, umumnya ada 2 esai yang harus kita tulis. Yang pertama adalah personal statement, yang kedua adalah studi objektif. Personal statement itu adalah untuk esai yang menjawab mengapa saya ingin mendaftar beasiswa ini. Itu biasanya motivasi pribadi. Nah, sebagai orang Indonesia Timur kita bisa jualan banyak di sana. Misalnya satu, mengangkat isu-isu kesenjangan pendidikan yang ada di sini, atau misalnya isu sosial ekonomi, atau apapun itu, termasuk budaya-budaya yang luar biasa kaya di Indonesia Timur. Misalnya di Sulawesi Selatan ini luar biasa kan keragamannya. Dan kemudian bisa juga misalnya, mohon maaf saya menggunakan istilah jualan ya, karena memang mendaftar beasiswa ini kita menjual diri kita nih supaya dibeli orang gitu ya. Atau misalnya kita menjual mengenai
kesenjangan sumber daya manusia yang belum tercukupi di Indonesia Timur. Di balik kekayaan alam yang luar biasa, kekayaan budaya yang luar biasa, kebutuhan akan profesional itu masih ada kesenjangan di sana. Saya ingin mengisi kesenjangan itu. Gitu. Kurang lebih itu esainya. Itu lebih menggugah ya? Lebih menggugah. Dibandingkan dengan kami yang dari barat. Gitu. Kan. Kalau misalnya let's say ahli di bidang pendidikan sudah banyak. Sudah banyak. Ahli di bidang ekonomi sudah banyak dari barat. Tapi di timur ya kan. Dan ingin berkontribusi kembali ke Indonesia Timur. Dan itu yang bisa menjual. Luar biasa menjual. Nah kemudian termasuk studi objektif. Studi objektif itu adalah mengapa kamu ingin belajar di bidang ini. Nah berbagai macam isu di kawasan timur itu sangat bisa dijual dalam esai-esai tersebut. Dalam esai studi objektif misalnya. Ambillah sekarang sedang cukup booming studi di bidang environment, di bidang lingkungan. Isu-isu di timur itu sudah ribuan yang bisa kita angkat. Misalnya naiknya permukaan air laut sangat berpengaruh pada nelayan. Global warming. Siapa yang paling berpengaruh? Nelayan-nelayan mana di Indonesia Timur? Indonesia nelayannya pasti di Indonesia Timur. Kemudian kekayaan alam, perubahan fungsi hutan itu di Indonesia Timur luar biasa banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali. Dan orang luar suka ya? Sangat suka. Kemudian misalnya mau budaya di Indonesia Timur tuh kaya luar biasa kan, keragamannya, ragam budayanya, kerukunannya, bahkan ekstrimnya. Mohon maaf nih ya, kalaupun mau bilang clash gitu ya, atau isu-isu sosial suku di timur pun ada, dan itu kita bisa menjual itu. Mengapa saya ingin belajar tentang ilmu sosial yang terkait dengan keharmonisan antar suku gitu. Misalnya karena saya melihat sehari-hari ada kelompok tertentu yang berselisih gitu kan gara-gara perbedaan suku, dan itu terjadi di kampung saya misalnya. Itu bisa dijual. Gitu kan. Atau misalnya di kampung saya itu ada 5 etnis yang semuanya itu beda bahasanya. Saya ingin menjadi orang yang memahami bagaimana caranya menjaga kerukunan itu dari sisi aspek social science. Nah itulah studi objektif. Jadi menurut saya kawan-kawan kita dari Indonesia Timur itu dari sisi materi bisa lebih unggul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beberapa beasiswa secara eksplisit menyebutkan bahwa biasanya ya yang menjadi prioritas perempuan dan geografis. Geografis itu ya biasanya Indonesia Timur atau daerah terluar. Apalagi misalnya dari pulau-pulau yang terpencil. Gitu. Ya kan, terluar, terpencil. Itu berarti lebih menjual. Jauh lebih menjual. Change-nya lebih tinggi. Gitu. Jadi jangan merasa kerdil, justru menjadi besar harusnya. Gitu. Ini sebenarnya informasi sangat penting. Kenapa? Saya saja di zaman saya dulu selalu berpikir bahwa orang luar akan menerima mahasiswa dengan jalan beasiswa, biasanya dalam tanda kutip mungkin orang berada, orang yang lebih keren. Justru sebaliknya ya. Ini informasi luar biasa sekali. Karena sekali lagi beasiswa itu adalah bagaimana caranya kita menjual kita dan di belakang kita ini. Gitu kan. Kita itu ya tentu dengan capaian akademik dan lain-lain. Nah di belakang kita itu adalah bagaimana kita bisa menggali, dan itu dituangkan di esai, atau kalau misalnya lolos tahapan wawancara ya saat wawancara tadi. Gitu. Motivasi dan lain-lain.